menjalankan sebagai pemimpin. Nah, di wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Di antaranya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau anak-anak ya, kalau dari anak-anak sih biasanya saya nggak bekerja sendiri, artinya saya biasanya dibantu dari kesiswaan, kadang dari BK, artinya tidak langsung saya sendiri karena memang pekerjaan saya banyak sekali. Seperti itu sih, sejauh ini saya dibantu. Jadi ketika ada masalah, biasanya selama masalah itu bisa definisi mereka dan mereka atasi, biasanya ya mereka yang mengatasi, tidak langsung saya. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya yang apa ya, keputusannya mungkin mereka tidak bisa ambil keputusannya atau tidak menemukan solusinya, biasanya baru ke saya. Jadi seperti itu lah ya. Jadi identifikasi yang nggak langsung saya sih biasanya. Tapi memang ada hal, kalau untuk bapak ibu guru itu biasanya memang saya langsung melihat dari apa ya, dari situasi atau keadaan di mana mungkin ketika kita memutuskan sesuatu tapi kenyataannya masih ada yang melanggar atau apa, tuh biasanya apa ya, kita biasanya lebih kepada ayo kita coba dulu ya. Setelah kita coba, nanti kita lihat ada hal yang kayaknya oh ternyata ini perlu ini deh, perlu dievaluasi atau ini bisa lanjut gitu, seperti itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Saya selalu berusaha berkoordinasi dengan teman-teman ya, terutama dengan Kawaka atau dengan Kapoldi. Artinya saya tidak mau juga salah dalam keputusan, karena kadang-kadang ada hal yang ini benar nggak sih, kalau saya ngambil seperti ini, saya khawatirnya pemikiran saya satu orang dengan beberapa teman berbeda, walaupun ujungnya ada tetap saya sebagai pengambil keputusan. Jadi didiskusikan dulu ya, kalau bisa, selama bisa didiskusikan ya diskusikan. Tapi kalau memang harus segera saya putuskan, biasanya saya juga ambil keputusan segera. Tapi artinya tetap kalau bisa ada koordinasi dulu, karena mungkin informasi yang saya dapat sepihak kan mungkin nggak sama, atau mungkin saya melihatnya tersirat karena dengan banyaknya tugas saya yang lain, saya tidak bisa melihat apa namanya secara apa ya, pasti subjektif ya melihat masalah itu. Jadi saya berusaha cari informasi dulu. Lalu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, mungkin ya seperti tadi sebenarnya sudah terjawab sebenarnya ya, bahwa diskusi, kemudian saya coba menggali informasi sebagai apa namanya, masukan saya, referensi saya, supaya saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Artinya tidak merugikan orang dan tidak membuat saya apa ya, seperti orang yang otoriter gitu. Selalu melihat dulu kok permasalahan bisa timbul, kenapa, kita lihat latar belakangnya juga seperti itu. Itu sih mungkin prosedur, kalau saya membuat prosedur sendiri seperti itu. Jadi mau mendapatkan informasi untuk pertimbangan. Iya, sebagai bahan pertimbangan dengan melihat, mengamati dulu, seperti itu sih. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin selain tadi diskusi, cari informasi banyak-banyaknya, saya mungkin yang ini juga kita rapatkan, mungkin kalau memang perlu kita undang semua teman-teman ya. Cuman kadang-kadang kalau rapat besar itu juga nggak semua ngomong gitu ya. Makanya saya lebih pilih efektif mungkin skala kecil, artinya saya waka-waka dulu. Kalau memang waka-waka itu mentok, artinya saya nggak ketemu, baru biasanya saya jadi bertahap. Artinya saya untuk efisiensi itu ya bertahap. Saya undang lagi dengan kapoldinya. Kalau memang cukup di waka, udah bisa ketemu jawabannya, bisa saya putuskan, cukup sampai di situ. Dilihat permasalahannya, disesuaikan lagi, ibaratnya orang-orang yang terlibat iya. dengan ibaratnya sesuai dengan jabatannya masing-masing. Iya. Seperti itu. Lalu Bu, terkait
sepertinya selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Tantangannya apa ya? Ketika kita sudah sepakati peraturan di sekolah, misalkan peraturan anak tidak boleh bawa HP misalkan, tapi ada guru mereka harus bawa HP bu karena ada hubungannya dengan pelajaran, nah seperti itu. Nah padahal di rapat sudah kita putuskan silahkan di jam tertentu anak membawa HP kalau memang itu dibutuhkan, tapi dengan catatan HP harus diamankan. Artinya jangan sampai di jam pelajaran yang tidak membutuhkan HP anak main HP. Kenapa? Supaya konsentrasi fokus mereka ke dalam pelajaran itu bisa fokus. Karena anak kalau nggak ada HP maunya kan main sosial media, artinya guru mengajar nggak diperhatikan, curi-curi gitu. Itu yang pernah kita dulu buat. Kita dulu benar-benar nggak boleh sama sekali bawa HP. Jadi kalau dia bawa HP akan kita ambil, nanti sudah mau lulus baru dikembalikan. Nah hal seperti itu kadang-kadang teman ini ya itu curi-curi artinya curi-curi kesempatan. Ya dia bilang iya, dia sepakat, tapi kenyataannya kadang-kadang mereka tidak tidak sesuai komitmennya dia, bahwa perjanjiannya adalah boleh tapi mereka harus bisa mengamankan tuh HP. Ini sebenarnya tuh kurang komit aja bu ya Iya. dalam pelaksanaan ini, sehingga Iya. itu menjadi tantangan buat kita juga bu ya. Bagaimana supaya mereka menjalankan komitmen itu. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya nggak jadwal sih, nggak terjadwal. Artinya saya lebih suka ketika ada masalah sesegera mungkin. Nah, jadi kalau saya lebih suka semakin cepat semakin baik. Seperti kata pertama, ikan cepat kan bagus. Iya, lebih cepat lebih bagus. Oke, baik Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Awalnya saya dulu ada orang yang mungkin dulu kepala sekolah saya yang lama, karena kebetulan beliau juga dulu ketika di sini, karena mungkin wakilnya kebetulan perempuannya saya, yang lainnya laki-laki semua. Jadi beliau kalau juga ada persoalan atau ada sudah memutuskan ya, karena nanya kira-kira betul itu bagus enggak gitu. Dan memang pengalaman beliau juga banyak jadi kepala sekolah berbagai tantangan. Jadi saya kalau ada hal-hal yang menurut saya ketika saya mengambil keputusan yang sangat penting, itu biasanya saya suka menghubungi beliau, artinya minta arahan. Kadang-kadang saya sama suami, artinya menurut sekarang saya suka cerita juga, artinya hal-hal yang nggak yang anu sih, artinya ketika saya kira-kira begini saya sudah benar nggak ya, takutnya saya salah. Hanya pihak internal aja Bu ya, Ya. jadi tidak melibatkan yang eksternal, di mana bagaimana sudut pandang kepala sekolah yang sebelumnya, Iya. lalu dalam keluarga suami Ibu, Iya. gitu Bu ya. Iya. Baik Bu, jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pembelajarannya artinya kalau saya sih mungkin setiap apapun yang saya hadapi, masalah apapun, lebih dipikirkan dulu, jangan sampai tergesa-gesa. Nah, jadi artinya sesuatu yang tergesa-gesa biasanya memang akan memunculkan sesuatu yang saya khawatir nanti menyesal belakangan. Alhamdulillah saya jadi juga mendapatkan pembelajaran dari Ibu juga bagaimana ibaratnya jadi pemimpin, terutama pemimpin di dalam kelas Bu ya, terhadap siswa. Jadi kita harus mencari dulu data, dalam artian informasi dulu sebelum kita mengambil keputusan gitu kan. Terkadang kita terburu-buru, tergesa-gesa, tidak boleh seperti ini, harus seperti ini gitu ya kan. Nah ternyata kita tidak tahu nih latar belakang siswa kita ini seperti apa gitu Bu ya. Jadi itu bakal menjadi perbandingan kita saat kita ingin mengambilkan keputusan gitu. Saya terima kasih banyak Ibu, sudah atas waktunya udah saya gangguin. Gak apa-apa. Ya, sekian dari saya Bu ya.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Bu, terkait dengan penugasan saya di pendidikan guru penggerak, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada pun beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bu ya. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Itu tentu saja dengan pengamatan. Nah, pengamatan itu tentu saja kita kan sebagai seorang manusia itu terkendala dengan penilaian pribadi. Jadi mengidentifikasi permasalahan itu apakah saya dalam keadaan benci pada orang itu, apakah dalam keadaan senang, itu kan mempengaruhi penilaian identifikasi kami. Makanya saya berusaha untuk mengesampingkan itu. Jadi pemahaman terhadap kedisiplinan ataupun perilaku di dalam lembaga ini saya ambil umum dan sewajar-wajarnya, jadi tidak berpengaruh terhadap situasi psikologis saya. Baik, jadi menyampingkan kepentingan pribadi Bu ya, penilaian secara pribadi Bu. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau memang ada permasalahan seperti itu, saya mengambil keputusan di mana itu berhubungan dengan anak, demi kebaikan anak yang lebih besar. Umpamanya ada dua permasalahan untuk pembelajaran anak. Nah, itu saya lihat, oh ini bermanfaat untuk anak tidak. Nah ini bermanfaat untuk anak tidak, untuk pembelajaran yang mana gitu. Jadi nanti saya pilah-pilah manfaat dari kebajikan yang ada di permasalahan kedua belah pihak itu, tujuan apa untuk lembaga dan untuk anak-anak yang lebih besar. Iya. Baik, berarti terkait manfaatnya lebih banyak yang benar ya. Dan itu lebih mengarah pada yang menjadi kebutuhan yang berkepihakan pada anak Bu, kepada ya. anak, karena nggak mungkin lah dua permasalahan sama-sama besarnya manfaatnya kan mungkin. Baik. Lalu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk pengambilan keputusannya, tentu saja pertama kali kita menilai dengan pengamatan, kemudian yang kedua kita cari data-data yang benar-benar nyata. Kita tidak mengambil keputusan berdasarkan wah ini katanya ini gitu, wah ini beritanya seperti ini, tidak. Jadi pada saat saya berada di situ dan melihat langsung fakta yang ada, data yang ada, baru saya bisa mengambil keputusan. Gitu. Berarti ada pertimbangan berdasarkan informasi data akurat. Iya betul. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap tepat untuk mengambil keputusan itu yaitu adalah data-data yang nyata. Jadi untuk pengaruh langsung dan dampak itu terasa betul di dalam lembaga ini. Kan ada suatu permasalahan yang betul-betul itu ada dampak positif atau dampak negatif. Nah itu proses ke situ itu gimana caranya? Nah proses untuk melihat dampak-dampak itu tentu saja dengan jalan pengamatan, pengambilan data, kemudian juga observasi langsung seperti itu. Itu bisa untuk saya ambil untuk pengambilan keputusan yang terjadi, prosesnya yang penting. Prosesnya Iya. Ibu harus mengobservasi secara langsung. Iya langsung. Datanya lebih. Iya. Jadi kan tidak melihat wah ini laporan dari ini gitu. Baik. Lalu apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya banyak betul. Karena di sini kan berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam
watak sifat kan, itu tantangan saya. Dan untuk menyatukan itu butuh sesuatu energi yang tinggi bagi saya seperti itu. Nah, untuk melihat seperti itu ya pelan-pelan untuk menyatukan antara perbedaan itu sehingga menjadi satu, dan untuk mengurangi tantangan-tantangan yang ada. Aja sih. Berarti lebih kepada karakteristiknya Bu, ya, Betul. karakteristik rekan-rekan yang ada di sini. Kita menyatukan walaupun ada perbedaan, ini ada untuk bisa disatukan gitu. Baik, Bu. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu semuanya tergantung permasalahan yang ada. Tapi ada suatu permasalahan harus langsung diselesaikan di tempat itu juga di mana saya berada. Jadi saya tidak menyuruh teman-teman atau senior atau gimana, tolong ini permasalahan diselesaikan, tidak. Pada saat saya berada di situ, sayalah yang memecahkan permasalahan itu. Jadi tapi kalau ada permasalahan yang berkepanjangan atau membutuhkan suatu penjadwalan pemecahan, nanti bisa kita jadwalkan di mana kita pertemuan antara pusat permasalahan itu ya, umpamanya ada guru atau teknik ataupun siswa, itu nanti bisa dijadwalkan jadi melihat permasalahan yang ada. Mengacu pada pokok permasalahannya Bu, ya, Dilihat dari situ. Lalu terkait faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu saja ada ya, tidak semua teman-teman atau sarana dan prasarana ini pendukung dilema kan. Kita ambil kebaikan-kebaikan yang ada di lembaga ini. Nah disinilah kita harus jeli-jeli juga melihat, oh ini yang bisa dipakai untuk mempererat suatu permasalahan, pemecahan masalah. Jadi kita ambil segi baiknya, kemudian kita sisihkan yang jelek, kita buang gitu. Jadi jeli-jeli kita mengambil sisi baik dari suatu permasalahan, apalagi etika-etika yang ada yang sudah tertanam lama kan. Jadi kita pelan-pelan, oh ini yang baik, jadi kita tumbuhkan lagi seperti itu. Baik, lalu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi kita mengambil suatu keputusan itu tidak harus tergantung pada emosional kita pribadi. Kita melihat kepentingan bersama, kita melihat kebutuhan bersama, dan kita harus mengacu pada suatu proses. Jangan kita harus, oh ini nanti keputusanku ini, jadi nanti dampaknya ke lembaga ini. Tidak, kita harus melihat suatu proses. Nah proses itu gimana caranya menuju ke itu. Jadi tanpa kita memperhatikan proses, tidak akan ada prosedur pemecahan yang tepat. Itu aja. Jadi lebih ke prosesnya Bu ya? Iya, karena itu ada suatu strategi di situ gimana caranya. Baik, terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Tidak, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama.